Kak Agus, terima kasih buat tim Kega untuk supportnya buat anak-anak yang ada di tempat ini. Ya, tadi sudah dapat undangan dari Bu Nia yang punya anak, punya cucu, ya punya tetangga, ya yang mau ke Kega silakan ada di lantai 5 ya. Tempatnya besar loh di sini daripada di JGC ya, sempit-sempit gitu ya, panas ya. Jadi kalau kita punya kesempatan tidak digunakan, tentunya akan hilang demikian saja ya. Oke, selamat siang ya. Bapak Ibu, saya dengan Emil, ini Wati, saya kenalin dulu supaya kalau yang biasa nganterin anak di Kega mungkin tahu kami siapa. Tapi kalau yang belum punya anak, mungkin kader ini siapa gitu ya. Kami emang pelayanan di Kega dari Remaja. dari remaja bener. Dulu remaja muda, sekarang remaja tua. Nah, hari ini kami mau sharing kenapa sih kami angkat hidup yang berbuah sebagai murid ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tahu kita kalau sebagai murid ya, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, nggak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak dorong, kalau kita tidak ditolong. Nah, tentunya ditolong dengan siapa? Dengan mentor-mentornya, dengan guru-gurunya. Ya, oke. Kita ambil satu ayat di Yohanes 15 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak dipermuliakan. Gimana sih caranya? Artinya apa yang kita lakukan ya, orang melihat waktu kita melakukan misalnya nyetir gitu ya, melihat anak kita, oh papa tuh taat, berarti gambaran berikutnya karena papa taat, terus papa baik, papa ini, dia bisa melihat Kristus. Jadi dia bisa mengenal Bapa di surga, Bapa dimuliakan gitu dengan mudah buat anak-anak. Kalau nyetir mobil tiba-tiba disalib gimana Pak? Kalau disalib. Yang kayak itu tadi ada nggak tuh kira-kira? Kalau disalib. Salib lagi? Jangan disalib. Tapi dia akan, ya kita sebagai anak Tuhan ya. Sebagai mau memuliakan Bapak tentunya, dia ini kali. Mau khotbah kali, pendeta mau khotbah kali kalau minggu kan biasanya kan. Tapi bukan pendeta yang di sini ya Pak? Bukan, pendeta yang lain. Atau dia ada kebutuhan. Ada kebutuhan khusus kali gitu ya. Nah, kalau berbuah banyak, yang kedua ya, artinya apa? Ada hal-hal baik, hal-hal yang manis kita buat. Jadi jangan sampai kita suka ngebentak orang. Nah, kalau ngebentak orang jadinya apa? Orang itu sakit hati sama kita kan, enggak, ngapain saya kenal dia, gitu kan. Jadi akhirnya enggak ada buah buat hidup kita. Nah, dengan gitu Bapak enggak dipermuliakan. Yang ketiga, yang kita adalah murid-muridku. Nah, artinya murid dimulai dari saya, itu artinya dimulai dari saya. Dimulai dari saya apa? Kalau kita mungkin melakukan yang baik ya, kita mungkin dicontoh dari orang di atas kita kan, dari orang tua kita kan. Nah, kalau orang tua kita nggak contohin kita yang baik, itu yang dibilang dimulai dari kita untuk melakukan yang baik. Jadi bukan tunggu ada yang contohin, bukan, dimulai dari saya. Kalau papa saya misalnya suka marah-marah, sayanya mulai marah-marah juga gak? Enggak. Itu yang dimulai dari saya. Hari ini selain saya dan Pak Emil menyampaikan sesuatu, ini adalah isi hati kami. Apa yang kami pelajari dari Tuhan, pengalaman hidup kami. Tapi Bapak Ibu mohon maaf ya, bukan diperlakukan seperti anak Kega, tapi kita mau bergerak. Biasanya kalau udah gini kan tadi udah makan pagi kan, agak ngantuk-ngantuk gitu kan, ya kita pakai gerakan ya. Jadi kita baca sama-sama, bukti. Kalau kalau saya adalah murid Kristus adalah gerakannya begini ya, berbuah, taruh tangan kanan kita,
di kepal, di dada seperti ini ya. Berbuah dalam karakter. Moga-moga ingat ya. Tadi tentang disalib mobilnya ya, tentang anak-anak lagi ngeliatin kita ya. Apa salah satunya? Berbuah dalam karakter. Contoh-contoh yang ada dalam keluarga itu adalah komunitas yang paling kecil, itu sangat berarti buat anak-anak kita. Apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan. Apa yang mereka dengar ocehan kita itu yang mereka lakukan. Ada satu peristiwa ketika saya datang ke salah satu rumah. Anaknya sih main gitu ya. Nah, tapi kita dia lihat dengar ayatnya dulu. pertanyaannya. Kita lihat ayatnya dulu Ya, sebelum baiklah. masuk ke situ. Nah, ini di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baca sama-sama Yuk, ya. kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Nah, hukum di sini ada di dalam, kita pikir dalam firman Tuhan ya. Tapi hukum di negara ini, hukum dimanapun itu tidak menentang apa yang ada dalam buah roh ini. Artinya ini bisa diterima oleh banyak orang, banyak situasi, banyak kondisi, dan banyak kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ini bisa diterima. Saya dari 9 buah roh ini mengambil 3 buah roh saja, ya, itu yang dikasih merah ya, kasih, kesabaran, penguasaan diri. Ini belum pernah loh Bapak Ibu saya cerita ini, hanya baru pertama kali di Cakung dan beberapa teman yang dekat sama saya. Jadi ceritanya apa yang saya mau angkat ini adalah kisah kehidupan saya dalam berumah tangga. 10 tahun pernikahan itu membuat saya sebenarnya tidak nyaman. Ya, kalau belum menikah, apa pertanyaannya oma-oma? Yang oma-oma ada di sini. Oma itu berarti udah punya cucu ya? Atau umurnya seperti oma-oma, 60 tahun ke atas. Apa jawabannya? Pertanyaannya, nak, kapan menikah? Wajar nggak? Wajar ya. Terus kalau udah menikah, pertanyaannya apa sih mamahnya kepada anaknya? Kapan punya anak? Kalau udah punya anak apa jawabannya? Pertanyaannya, kapan punya anak lagi dan seterusnya. Itulah siklus yang manusia anggap yang umum ada di kita. Sehingga banyak ibu-ibu yang belum punya anak punya perasaan tidak nyaman. 10 tahun di awal pernikahan saya merasa tidak nyaman dengan pertanyaan gini. Bu, Pak, udah punya anak? Ya. Terus pertanyaan lainnya gini. Kenapa belum punya anak? Ke dokter dong, bla 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 gitu kan. Saya hanya senyum. Saya kalau bisa jawab karena saya mengasihi orang itu dan saya sabar melayani dia, sebenarnya di dalam hati gini, bawel banget sih. Coba kalau jadi saya, emang situ bisa gitu ya. Cuman kan enggak, ya Bu gitu ya, ya Bu ya gitu ya. Jadi pertanyaan itu ditanyakan oleh orang-orang di atas saya usianya, tapi enggak di sini ya, aman-aman di sini ya. Gitu ya, enggak ada ya gitu. Nah, ketika orang bertanya lagi, Kak, ada yang lahiran? Kesono yuk, kakak pembina Kega lahiran. Saya juga tidak nyaman. Karena di hati saya berkata, kamu belum ada loh, kamu belum ini ya. Satu hari saya ikut seminar, dia seorang dokter kandungan dan dia juga seorang teologi ya. Jadi pelajarannya tuh komplit lah gitu ya. Lalu dia bilang, ibu-ibu. Ketika dia gini-gini memang saya duduknya situ. Bukan ibu yang ini ya, bukan, saya nggak lagi nunjuk aja ya. Ibu itu. Ya, ibu-ibu di sini yang belum punya anak, Anda adalah limited edition. Jadi itu sangat terbatas. Orang-orang yang berani tangan itulah yang akan menerima. Terus dia bilang juga gini, itu saudari-saudari yang belum menikah, saudara-saudara yang belum menikah, Anda juga limited edition. Jadi kegalauan saya sirna karena kata limited edition itu. Padahal ini pembicara udah lama banget saya ikutin ya seminarnya ya. Tapi saya selalu ingat bahwa ada tugas khusus saya untuk belajar sabar, mengasihi dan menguasai diri saya. Lanjut ceritanya, 26 tahun pernikahan kami, hidup saya tuh sebetulnya antara sedih dan tidak. Karena saya tuh belajar sabar. Selama 26 tahun itu,
saya belajar sabar dari pertama kali kami bertemu lalu kami mau menikah. Keluarganya Pak Emil itu sebetulnya setuju kami menikah. Tapi di gereja itu dia tidak setuju. Papa mamahnya dan keluarganya boikot, nggak mau datang. Aduh, saya bilang apa pula ini yang terjadi ya Tuhan gitu ya. Apa saya salah dengar ya? Saya benar-benar dengar nama Pak Emil berkali-kali, Tuhan kasih ke dalam hati saya. Dan saya tangking dalam nama Yesus. Orang macam ini nggak mau gitu ya. Nah, yang ketawa pasti punya pengalamannya, pernah menangking pasangannya ketika dalam doa. Tapi apa yang terjadi waktu pernikahan kami, mereka semua datang dan mereka menangis bahwa ada gereja yang begitu punya kegiatan liturgisnya begitu bagus ya. Mereka tuh terharu dan mereka tuh bangga. Sampai di situ berhenti. Lalu 26 tahun kemudian tantenya Pak Emil yang memojokkan Pak Emil juga, om tantenya, dia berkata begini waktu saya kunjungan ya, karena si om sakit. Dia bilang gini, saya sekarang baru ngerti kenapa kamu gak punya anak. Kenapa tante? Menurut tante? Karena mesti jagain papa kamu yang tinggal sendiri. Jadi kalau gak ada kamu repot dah. Kalau kamu punya anak belum tentu bisa ngerawat. Kalimat itu membuat saya benar-benar seger gitu ya. Benar-benar kesabaran saya, penguasaan diri saya untuk segala sesuatu yang terjadi itu ada hasil dan ada buahnya. Nah, kalau dari saya ada satu karakter penguasaan diri yang saya belajar ya. Dulunya jujur saya kalau ngelihat orang nggak bener itu ya, rasanya pengen jitak gitu. Kalau anak kecil pengen jitak gitu ya. Tapi kalau orang dewasa, saya negur, ujung-ujungnya orang itu sakit hati sama saya. Nah, sampai satu kali karena saya hari demi hari gitu ya, ada mentor saya yang terus mendorong saya untuk mengungkapkan daripada masa lalu saya, terus didoakan dan di situ saya bisa sembuh. Dan sekarang saya ngadepin orang ya sedikit banyak sudah mulai berubah, meskipun ada 1-2 yang saya belum berubah gitu ya, masih belum sabaran, tapi saya belajar di situ. Dan di situ penguasaan diri mulai aku mulai bisa lakukan gitu ya. Nah, jadi tugas saya dan istri adalah jalani semua dengan penuh kasih, kesabaran, dan penguasaan diri. Dan Tuhan bekerja. Nah, dan ciri-ciri seorang murid itu ada dalam hidup saya ya, siap untuk ditegur. Kalau ditegur kita suka marah, siap suka ngambek. Siap dibentuk. Dan itu siap ditegur tuh kadang-kadang suka ada yang left dari grup. Tiba-tiba hilang ya. Di mana itu? WA yang lain, WA grup yang lain. Di sini WA nggak grup ada. yang lain ya. Iya. Okay. Nggak permisi dulu ya. Okay. Tapi sebenarnya nggak mau ditegur. Ya. Siap didisiplin. Kalau tadi siap dibentuk itu kita kadang-kadang suka berontak, nggak mau ya, karena nggak suka dengan sesuatu yang nggak enak buat kita. Kalau disiplin itu kita biasanya cari disiplin yang enak aja ya, bro. Kita yang enak aja, sister, kita yang enak aja disiplinnya gitu ya. Tapi Tuhan mau kita berubah. Nah, kalau yang berikutnya ini siap berubah. Siap berubah itu kadang-kadang kita juga nggak mau untuk ambil bagian dari sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kadang-kadang karakter kita belum beres, belum benar, kita sudah mau hal-hal yang lain gitu ya. Ketika kita lakukan ini, tentunya kita harus hair ya. Kalau di SPBU itu kan, Pak maaf, mulai dari nol ya. Nah, itulah si Wati dan si Emil kalau tidak beres pribadinya akan mulai dari nol dan terus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kalau nggak berubah nol terus aja. Ya artinya nggak berubah, nggak ada perbaikan, nggak ada move ke depan. Yang seperti itu yang Tuhan harapkan. Itulah ciri-ciri murid. Nah, penting itu pemuritan itu ada dalam setiap komunitas kita ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Yang kedua ya. Nah, pakai gerakan lagi ya Bapak kita Ibu. Pakai gerakan. Kata pelayanannya kita julurkan 2 tangan ke depan. Berbuah dalam pelayanan. Berbuah dalam pelayanan. Ulang lagi Bapak Ibu yang pertama.
Apa bukti kita sebagai murid? Berbuah dalam Dalam karakter. karakter. Yang kedua, berbuah dalam pelayanan. Nah, dimulai dari usia berapakah kita bisa dimuridin? Ada yang bilang udah dewasa, udah udah mulai besar dikit. Enggak, bisa dimuridkan tuh dimulai dari usia dini, di usia anak-anak. Nah, contohnya gimana? Nah, dalam kehidupan saya, kalau dulu saya punya kacamata -6. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, kayak botol gitu ya. Kacamatanya kayak botol dan Maksudnya tebal ya Pak? tebel. Iya. Nah, itu masih SMA. Kenapa? Bukan karena handphone, tapi hari-hari itu karena di rumah waktu itu Jakarta masih belum semuanya ada listrik kan. Masih sekitar tahun 70-an. Kami keluarga pakai penerangan pakai Petromax. Nah, bayangkan kalau misalnya besok ada ulangan, itu dengan berusaha belajar pakai Petromax, lampunya nggak stabil, ya kan? Kalau enggak, Pak, ada yang manggut-manggut berarti zaman Petromax juga beliau kali ya. zaman itu kalau pakai Petromax, kalau udah kedap-kedip gitu berarti mesti dikompak lagi gitu kan. Nah, itulah perjuangan, mata itu udah nggak keru-keruan gitu ya. Udah -6 dan kalau belajar tuh sulit sekali. Dan satu kali ada KKR waktu itu di GBK ya. Saya datang dengan yakinnya siapa yang mau didoakan? Saya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu siapa yang mau didoakan? Jangan ragu-ragu. Tapi apa yang terjadi waktu saya datang ke depan, ke tengah, yang doakan bukan orang tua, yang doakan anak kecil. Apa yang ada di pikiran saya? Bisa apa ini anak? Apa bisa berdoain saya? Ternyata bisa loh. Dan itu tadinya -6 ya, itu cuman bisa 1. Kenapa? Supaya saya bisa ngarep Tuhan terus ya. Tapi gak langsung sembuh ya Pak waktu Nggak itu? langsung sembuh ceritanya. Jadi saya di sini, terus anak itu di sini, terus pembinanya di belakang. Dia cuma pegang anaknya. Oh didampingi Pak? Iya didampingi. Rupanya itu lagi dimuridin. Wah luar biasa. Jadi anak kecil doain orang dewasa bisa gak? Bisa. Tapi caranya gimana? Ada orang tua atau orang dewasa yang mendampingi, betul gak? Nah makanya di gereja anak kita ada apa? Sebelum bentar Pak, jadi Bapak itu berubah matanya bagaimana itu? Nah berubahnya waktu Karena ke ceritanya optik. yang seru itu belum kelar ya. Waktu ke optik, selesai dari sebelum itu ya. Beberapa saat kemudian yang terjadi nggak enak, Bapak Ibu. Kacamata saya dibegal, diambil, sempet nangis gitu ya. Ini mau nggak kelihatan gitu ya. Dan ternyata tante saya tahu. Dia ajak saya ke optik reksa dari -6. Tadinya kan saya tahu -6 ya. Pas periksa -1. Salah kali. 2 kali periksa, 3 kali periksa. Rupanya emang -1. Saya nggak kepikir kalau anak itu yang pernah doakan. Dan berapa saat kemudian saya baru, oh iya ya ada yang doain saya ya. Gitu. Ya. Nah rupanya anak kecil pun bisa. Jadi sejak dari dini anak-anak bisa kita bina, kita dampingi seperti tadi cerita Kak Emil ini ya. Kemudian di Kega juga ada pemuritan, ada pendampingan dari kakak-kakak pembina. Dan juga mereka mau setiap anak-anak itu juga bertumbuh. Pada akhirnya ketika mereka kuliah tidak lagi ada di Bekasi, tidak ada di Jakarta. Mereka di tempat yang baru pun mereka akan membina sama seperti mereka juga dibina. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kesempatan yang ada, jangan dilewatkan. Udahlah anak saya tidur aja di rumah, nggak gangguin saya kalau ke gereja. Ya, tapi ini momen
Nanti kalau mereka umur 20 nggak akan ganggu ibu. Tapi ibu akan terganggu kalau dia punya pacar kagak bener. Tetap aja terganggu, mendingan sekarang aja digangguin daripada nanti. Terima kasih ya Bu Nia, tadi pengalamannya luar biasa nganterin anak dari umur 3 bulan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikut nih. Kalau orang tua muridin anak, bahannya pakai apa? Kadang-kadang kita nggak kepikir kan. Nah, sebetulnya kita di gereja ini kaya sekali dengan bahan-bahan seperti itu. Bahan pemuridannya sederhana. Bapak Ibu suka saat teduh? Nah, kalau suka saat teduh, setelah baca, renungin, sharing, anaknya dibagi gak? Nah, dibagi maksudnya apa? Di-share gak? Dengan Bapak Ibu share gitu, sebetulnya Bapak Ibu sedang muridin dia. Nah, bahannya di mana? Ada di mana? Berarti belum dibuka. Di IG. Ini ada teman saya Pak Budiarto. Beliau yang membuat bersama teman-teman tim ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu luar biasa bisa memberkati. Bahkan apa yang dibaca itu di dalam IG itu memberkati beberapa kawan kami di luar negeri loh. Yang di luar negeri aja baca, di Cakung pasti baca dong ya. Tadi apa? Itu IG-nya namanya? Bukan Pak, ini Bapak Ibu yang di ruangan. IG-nya apa namanya? Gading, ya. Apa Gading ya? Jadi yang belum nanti minta sama PKS. Ada satu lagi, ya. disciple.id. Betul ya Pak Budi ya? Discipleship.id. Oke. Ada ayat yang kita akan baca sama-sama di Kolose 3 ayat 23. Bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan. Sama-sama baca ya Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, ketika kita bekerja di kantor, kita digaji kan sama kantor ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita suka curi-curi waktu. Misalnya curi waktunya, nggak apa-apalah, mumpung saya jadi sales di luar, saya pelayanan aja di luar dulu. Nanti balik lagi baru ke kantor lagi. Tapi kalau kita tidak izin, itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Kita sudah melatih diri kita untuk mencuri waktu di kantor tersebut. Itu menurut saya ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Nah ini untuk mami-mami ya. Jadi waktu saya siapin khotbah ini, Tuhan bicara buat mami-mami. Ketika kita melakukan sesuatu, mami-mami di sini, para ibu ya, oma juga di sini, memberikan waktu buat anak, buat keluarga, itu sebenarnya sedang melakukan buat Tuhan. Jadi Tuhan bilang bahwa Tuhan tuh sayang banget sama ibu-ibu di sini. Karena ketika anak-anak belum bangun, suami belum bangun, ibu-ibu yang lebih dulu bangun. Ketika semua sudah pada tidur, ibu-ibu yang terakhir tidur. Betapa lelahnya ya ibu-ibu, mungkin seharian, seminggu ditumpuk, 1 bulan ditumpuk, terus suaminya nggak pernah bilang apa-apa. Ini kesempatan sekarang ngomong ya, Mam terima kasih ya. Silakan ibu-ibu menerima ucapan dari suaminya. Bagaimana dengan oma ya, di situ ada anaknya yang nganterin ya silakan. Mam terima kasih ya. Kita semua pada pergi kerja, mami di rumah masak, jagain cucu yang masih kecil ya. Suaminya bilang terima kasih dong sama istrinya dong. Belum kelihatan ya Pak? Belum kelihatan. Oh iya. Tepuk-tepuk istrinya. Jangan terbalik, jangan istrinya tepuk suaminya, tapi suaminya tepuk istrinya. Terima kasih ya Ma, sudah bangunin pagi-pagi, terus siapin makan anak gitu ya. Ketika kita juga bekerja, tentunya kita pengen pemimpin kita memuji kita. Ketika pemimpin ada, kita baru kerja repot. Tapi pemimpinnya nggak ada, kita main handphone dan sebagainya ya. Main catur malah. Nah, bisa-bisa apa yang kita lakukan itu tidak menjadi berkat. Tadi dikatakan bahwa Bapa dimuliakan kalau kita berbuah banyak. Ya. Buah banyak salah satunya adalah pelayanan ini, buah pelayanan. Jadi ketika kita melayani di rumah, bukan di gereja ya, melayani di rumah, kita dengan segenap hati. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan buat suami atau anak ya, tapi seperti untuk Tuhan ya. Yang ketiga. Gerakan yang pertama tadi gimana Bapak Ibu?
Berbuah dalam karakter, berbuah dalam pelayanan. Kalau berbuah dalam komunitas sejati, kita punya tangan digenggam seperti ini. Ya, itu ya. Itu komunitas sejati. Bapak Ibu, saya ingat firman Tuhan. Sudah Bapak Ibu lepaskan tangannya ya. Nanti jadi kurha gitu ya. Jadi ujian. Ya jadi komunitas sejati ini saya ingat firman yang disampaikan oleh Bapak Joshua Iwan. Itu tanggal berapa ya Bapak Ibu ya? Tanggal 8 Juni, bagus sekali ya. Jadi tanggal 8 Juni beliau berkata bahwa jangan tinggalkan komunitas. Sekalipun kita tidak suka tapi kita saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Terakhir Ibu Anet tanggal 15 apa khotbahnya Bapak Ibu? Setia sampai akhir. Jadi sampai akhir ya. Akhir itu kapan? Kita nggak tahu ya usia kita sampai kapan. Ada yang 20 tahun, ada yang 11 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Mertua saya di rumah umur 93 belum dijemput sama Tuhan. Dia padahal sudah melambai-lambai dengan Yerusalem baru tapi belum dijemput. Saya bilang, Pi, ayo kita sama-sama apa yang belum selesai kita selesaikan bersama-sama. Ya, jadi memberi semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa kita mau setia sampai akhir. Oke, dalam komunitas kita belajar apa sih? Berbuah dalam komunitas sejati itu kita belajar apa? Ya, jadi model. Jadi model apa? Jadi model untuk jadi teladannya. Jadi model untuk setiap ucapan kita. Jadi kalau di komunitas, yuk kita jaga sama-sama komunitas itu supaya benar-benar bisa saling membangun. Komunitas itu saling mendukung. Kalau ada yang lemah, dukung yang kuat. Yang kuat, terbalik ya. Yang kuat dukung yang lemah. Yang lemah mau ditegur. Jadi jangan sekali-kali kalau yang kuat tegur yang lemah langsung left dari grup. Jangan lakukan itu. Tapi inilah saatnya kita saling menguatkan. Inilah saatnya kita saling membangun, ya. Terus kalau komunitas yang paling deket deh, buat teman-teman yang masih sekolah, kuliah, ya, gimana jadi berkatnya? Ya tentunya teman-teman jangan melakukan hal-hal yang nyontek kayak gitu ya. Ya dengan cara gitu jadi berkat buat temennya. Temen yang lihat, oh ada Tuhan ada dalam hidup kamu, ya. Terus teman-teman di kantor ya saling bantu timnya. Jadi jangan seenaknya saja tinggal kantor tanpa izin dadakan, nggak info, izin dadakan nggak bagi sehingga pemimpinnya bingung. Ini tugasnya dia gimana ya? Jangan sampai seperti itu. Ayo kita bangun sama-sama. Jadi kita melayani juga di kantor sebetulnya, ya. Dan terakhir dalam komunitas yang paling kecil, di rumah. Nah, Bapak Ibu pernah gak share sesuatu sama anaknya? Kalau anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, ambil waktu untuk ngomong secara pribadi sama anaknya. Jangan ditegur, jangan dibentak. Tapi dari hati ke hati kita mulai. Dengan gitu anak bisa berubah. Anak gak bisa berubah dengan dibentak. Kalau dibentak malah dia sakit hati. Dan Bapak Ibu susah untuk melakukan perbaikannya. Ya. Jadi ini ada satu kesaksian di mana satu keluarga dia share surat anaknya, diary anaknya ya. Kepada kita ya. Kepada kita. Anaknya itu bangga sama papanya. Kenapa? Dia dikasih kepercayaan untuk pimpin doa. Sederhana toh? Pimpin doa. Dia punya rasa percaya diri. Dengan dia dikasih kepercayaan bantu mamanya siapin makanan. Itu buat anak rasa percaya diri. Terus apalagi?
Banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mulai memuji. Saya bangga, papa saya memuji saya. Saya luar biasa. Wah, di situ menyembuhkan si anak. Jangan dibentak, tapi yuk kita mulai. Kamu bisa lah, kalau anaknya kurang sesuatu, ayo kamu bisa, papa bantu. Gitu ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 12 ayat 13, Bapak Ibu ingat ayat ini disampaikan oleh siapa? Bapak Yosua Iwan ya, tanggal 8 Juni ya. Kita baca sama-sama, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Apa maksud dari ayat ini? Ya tadi Pak Emil bilang ya, dalam komunitas kita jangan tinggalkan komunitas. Sekalipun kita suka, dia suka, tetap ada di dalamnya. Karena di komunitas itu bukan hanya di gereja, komunitas itu adalah bagian dari apa yang Ibu Bapak lakukan juga di luar dari gereja ini. Ya itu adalah tempat di mana kita diutus, baik itu di kantor, baik itu mungkin di pasar, ataupun ada teman di tetangga di komplek kita. Itu adalah bagaimana Bapak Ibu, Oma, anak-anak semua di tempat ini kalian diutus untuk pergi, untuk menjadi berkat kepada mereka yang ada di sana. Bapak Ibu, saya punya sebuah cerita. Ini bagian dari bagaimana seorang ibu membina anaknya sejak dari TK. Mereka diajarkan untuk baca ayat firman Tuhan. Bapak Ibu anaknya baca ayat firman Tuhan di rumah dan menghafal ayat hafalan yang ada. Ya mungkin 1 minggu 1 ayat untuk dia ingat. Nah anak ini rajin sama mamanya disampaikan ayat lalu dihafalkan ya. Ada dari sekolah, ada dari kega juga dihafalkan. Nah satu kali mamahnya ini memang ibu-ibu ya. Orang yang kuat ya, bisa melakukan pekerjaan 2-3 pekerjaan dalam satu waktu. Habis gimana dong? Nggak ada pembantu ya. Jadi dia masak, menghangatkan makanan, dia mencuci, dia juga pergi kerja di laptopnya dia. Biasanya kalau kerja dengan laptop itu 30 menit rasa 5 menit gitu ya. Padahal udah panjang ya. Akhirnya itu makanan yang dihangatkan hangus. Padahal anaknya mau makan. Tiba-tiba ayat firman Tuhan keluar. Nah, kata anaknya, "Mama, ada firman berkata." Nah, ini ayat ini ada di mana ya? Ingat-ingat ya Bapak Ibu. Dia bilang, "Untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya, Ma. Masak ya masak, jangan dicampur-campur. Masak, nyuci gitu. Mama kan jadinya akhirnya aku mau makan nggak lapar, kagak bisa, Ma. Karena Mama lakukan itu." Ketika dikatakan ayat ini dan ayatnya ada di mana itu, ya nanti Bapak Ibu cari. Itu mamanya bilang, "Terima kasih ya nak." Jadi apa yang diberikan investasi itu kembali juga kepada dia, masih TK. Dibina, itu dikembalikan. Nah pertanyaannya Pak Emil. Sekarang saya minta 2 orang. 3 Pak. 3, oh boleh 3. 3 orang untuk ayat ini. Ada di mana? Di mana? Misalnya. Di mananya bukan di kolong meja ya. Ada Misal di kitab mana? Di kitab terus apa? Iya. Pasal berapa, ayat berapa? Yang mau silakan maju. Yang mau silakan 3 orang. 1, 2, 3 silakan. Ya. Yang sudah angkat tangan bisa maju. Yang angkat tangan bisa maju. Jangan bicara di situ ya. Ada hadiahnya? Iya Bu. Tadi Asyir pagi-pagi nggak mau, sekarang ini. Wih. Silakan. Lewat situ. Iya, naik. Kelihatannya bisikin kita dulu nih Pak. Hah? Bisikin kita, kalau dia pakai mic semua dengar. Apa? Alamatnya ada di mana? Oke. Iya. Coba Pak Ateng. Ayatnya mana Pak? Pengkhotbah 3 ayat 1. Coba dibuka. Benar ya? Betul ya? Benar jawabannya Pengkhotbah 3 ayat 1 ya. Silakan terima sesuatu. Tunggu, mau terima? Oh iya, tunggu dulu. 17. Beneran ada isinya. Iya, ini Pak. Ini, Ada reward buat anak-anak ini kita. hadiahnya nggak sama. Yang mana? Terserah. Dengarkan Pak Emil tadi bilang hadiahnya nggak sama. Kadang-kadang kita juga suka nyamain anak kita yang pertama, kedua, ketiga sama semua. Padahal mereka punya kebebasan untuk memilih, ya.
Terima kasih ya Bu, Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu. Antusias untuk bisa depan. Tepuk tangan buat mereka. Semoga ingat ya Pengkhotbah 3 ayat 1. Karena lihat barang yang kami berikan. Benar Bapak Ibu, ketika kita melayani anak, ketika kita membangun mereka, tentunya semua ada masa. Semua juga ada waktu. Ketika waktu Tuhan berikan anak itu 10 tahun, apa yang kita mau lakukan? Ketika usia kita hanya tinggal 5 tahun lagi, apa yang kita mau lakukan? Sebab itu bertumbuhlah dalam komunitas. Karena di komunitas kita juga bisa menjadi teman, menjadi sahabat buat setiap mereka. Oke, kalau gitu kita ulangi lagi ya. Apa yang hari ini kita sudah dengar, yaitu bukti kalau kita murid Kristus. Ingat gerakannya? Ke-1 apa? tepuk tangan buat kita semua. Oke. Saya minta pemusik bisa maju. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Waktu kita singkat. Waktu kita sebentar ada di muka bumi. Waktu kita juga mengurus anak-anak juga sangat singkat. Sebab itu dengan waktu yang singkat ini, mari kita percepat langkah kita. Kita percepat diri kita untuk berubah. Kita percepat diri kita untuk meraih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bangkit buat hidup kita yang lemah, yang malas, yang sulit berkomunikasi dengan baik. Ketika perubahan itu boleh terjadi, siapa yang akan menerima?